Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua. Tapi kita tidak mengetahui apa sebenarnya dasar dari penggerak insiden-insiden yang terjadi dalam Perang Dunia Kedua, yaitu dia ideologi fasisme. Halo Skopers, kembali lagi dengan kami Historical Scope. Di sini bersama Mimin Ivan. Sebelumnya kami telah menyediakan saluran WhatsApp guna untuk menyalurkan informasi lebih detail mengenai Historical Scope ke para Scopers, khususnya bagi yang ingin berkontribusi secara finansial, karena untuk membuat konten sejarah seperti ini tentunya tidak dengan biaya yang sedikit, mulai dari riset, fasilitas editing hingga biaya operasional. Kami, Historical Scope, juga akan membuka rekrutmen bagi siapa yang ingin bergabung dalam tim Historical Scope. Untuk rekrutmen tersebut, kami akan informasikan segera pada saluran WhatsApp. Jadi, tunggu apa lagi? Kami menyediakan link saluran tersebut pada kolom deskripsi video ini. Pada video sebelumnya, kerap kita selalu membahas mengenai Perang Dunia Kedua, tepatnya negara-negara blok poros atau Aksis, yaitu Jerman Nazi, Italia, dan Kekaisaran Jepang. Mungkin kami selalu menyebutkan ideologi fasisme pada video-video tersebut, mulai dari awal Nazi memimpin Jerman dan fasisme yang dihadirkan oleh Mussolini, sang pemimpin yang beban dalam Italia di Perang Dunia Kedua. Nah, jadi apa sebenarnya itu ideologi fasisme? Bagaimana kehadirannya dan seperti apa ciri-cirinya? Kami akan membahasnya di video kali ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu singkatannya KBBI, menyebutkan fasisme adalah prinsip atau paham golongan nasionalisme ekstrim yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Fasisme berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu fasces, yang merujuk pada serumpun batang yang diikatkan di kapak. Benda tersebut adalah simbol otoritas hakim sipil Romawi kuno, atau juga dapat diartikan sebagai sebuah kejayaan. Fasces menjadi sebuah simbol kekuatan melalui kesatuan, sebab satu batang akan mudah patah, sedangkan serumpun batang sulit untuk apa? Untuk dipatahkan. Simbol serupa dikembangkan oleh gerakan fasis yang berbeda. Misalnya, simbol falange yang berbentuk sekelompok anak panah yang bergabung bersama dalam sebuah kuk. Secara umum, fasisme merupakan ideologi yang dijalankan dengan cara absolut dan tegas, tidak percaya pada politik demokrasi, dan meyakini seorang pemimpin-pemimpin karismatik yang otoriter, seperti Hitler. Fasisme juga dapat dikatakan sebagai paham yang anti-komunisme, anti-demokratis, anti-individualis, anti-liberal, anti-parlemen, anti-konservatif, anti-borjuis, dan anti-proletar. Penganut paham fasisme mempercayai teori Darwin yang menyatakan bahwa kuat akan selalu unggul dalam persaingan dan akan mendapatkan hidupnya, yaitu dalam bahasa Inggris survival of the fittest. Adanya paham fasis membuat suatu bangsa menempuh segala cara untuk dapat menjadi paling utama dan unggul. Menurut buku History of the World War tahun 2019 karya Saud Pasaribu, negara yang menganut paham ultranasionalisme adalah Jerman dengan Lebensraum, Italia dengan Irredenta, dan Jepang dengan Hakko Ichiu. Dengan paham itu, tiga negara tersebut menjadi badut, maksudnya menjadi fasis, sehingga merasa berhak untuk menguasai negara dan bangsa lain demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di negaranya. Dalam buku yang berjudul Fasisme, Kevin Passmore menjelaskan sejarah tentang fasisme. Kami akan merangkumnya dari beberapa waktu mengenai sejarah fasisme yang terjadi pada tahun 1919, 1926, dan 1939. Istilah fasis pertama kali digunakan oleh Mussolini. Ya, dia adalah seorang sosok beban dalam Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1919 dalam sebuah gerakan politik yang mengkombinasikan ultranasionalisme, yaitu paham nasionalisme yang berlebihan, dengan permusuhan dengan paham kiri maupun dengan konservatisme yang saat itu berkuasa. 3 tahun kemudian, Mussolini ganteng memegang kekuasaan sebagai pemimpin koalisi yang didukung oleh kalangan konservatif.
Pada tahun 1926, Mussolini mulai membangun secara penuh kediktatorannya. Pada saat itu juga, fasisme adalah paham yang dipuja secara luas oleh sebagian besar tokoh politik dan sastra yang terkemuka di luar Italia, yang tidak semuanya mendukung kelompok kanan. Penaklukan sebagian besar wilayah Eropa oleh Nazi membuat penganut paham fasis dengan cepat menduduki kursi pemerintahan negara-negara oposisi. Nafsu fasis dan Nazi yang tidak pernah terpuaskan menciptakan sebuah koalisi internasional yang pada akhirnya menghancurkan fasisme tersebut dengan mengorbankan jutaan orang yang meninggal, luka-luka, dan terusir dari kampung halamannya. Kemunculan fasis di Jerman karena berdirinya Partai Buruh Jerman di Munich, yaitu Deutsche Arbeiterpartei oleh Adolf Hitler, si bapak kumis kotak. Berkembang menjadi Partai Nasional Sosialise Deutsche Arbeiterpartei dan dikenal dengan Partai Nazi. Maksudnya Partai Nazi. Partai ini menganut pandangan Chauvinisme, menganggap dirinya lebih unggul dari ras lainnya. Berikut ada beberapa penyebab munculnya fasisme di Jerman. Yang pertama, kejayaan masa lampau yang dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan yang berasal dari ras Arya. Kesulitan ekonomi, lemahnya sistem pemerintahan hingga kemenangan Partai Nazi pada pemilu 1930. Pada 30 Januari tahun 1933, Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman. Selama menjabat sebagai kanselir, Hitler bercita-cita untuk menjadi seorang pilot. Maksudnya mewujudkan kembali kejayaan Jerman. Salah satu upayanya adalah mengangkat dirinya sebagai pemimpin dan memperkuat Partai Nazi. Ada beberapa tujuan, yaitu membangun angkatan perang yang kuat, membangun industri secara besar-besaran untuk mengatasi pengangguran, memperkuat dukungan rakyat terhadap Nazi dan menjadikan Partai Nazi sebagai partai tunggal, mengorbankan semangat anti-Yahudi dengan membunuh dan mengusir orang-orang Wahyudi, maksudnya Yahudi, menolak perjanjian Versailles dengan tidak mau membayar kerugian perang pada Perang Dunia Pertama, hingga membentuk polisi rahasia untuk menindas lawan politik Nazi. Keberhasilan dan tumbuhnya rasa percaya diri Jerman menyebabkan Jerman melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah negaranya. Nazi Jerman menerapkan politik Lebensraum, yaitu politik mencari daerah ruang hidup yang lebih luas. Kemunculan fasis di Italia berawal dari kepemimpinan Benito Mussolini, sang seorang yang beban. Dirinya mendirikan Fasis Italiani di Combattimento. Pada tahun 1922, partai tersebut berhasil memenangkan pemilu dan Benito dilantik menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Jokowi Widodo. Maksudnya Raja Victor Emmanuel III. Dalam perkembangannya, Benito memaksa raja untuk menyerahkan tahta kerajaan kepadanya. Ia mengukuhkan dirinya sebagai Il Duce atau sang pemimpin. Ada juga tujuan Benito Mussolini untuk mencapai kejayaan Italia, yaitu semangat Italia Irredenta melandasi penyatuan bangsa Italia, memaksa Raja Victor Emmanuel III untuk menyerahkan kekuasaan kepadanya, memperkuat angkatan perang, menguasai seluruh Laut Tengah sebagai Mare Nostrum atau Laut Kita, dan tujuan untuk menduduki Ethiopia dan Albania. Fasisme Jepang dikembangkan oleh Perdana Menteri Hideki Tojo, orang yang paling ganteng pada pemerintahan Kaisar Hirohito. Di masa itu, Jepang mengalami kemajuan di bidang perdagangan, industri, dan militer. Bangsa Jepang menganggap dirinya keturunan dewa matahari dan menganggap bangsa lain lebih rendah. Sungguh sangat percaya diri. Dengan pedoman itu, Jepang melancarkan politik ekspansi ke negara-negara maju di kawasan Asia. Dalam melancarkan politiknya, Kaisar Hirohito melakukan beberapa usaha, yaitu modernisasi angkatan perang, mengagungkan semangat Bushido, mengenalkan ajaran Shinto Hako Ichiu, yaitu dunia sebagai satu keluarga yang dipimpin oleh Jepang, menyingkirkan tokoh politik anti-militer, memperluas wilayah kekuasaan ke Korea, Manchuria, dan China, hingga propaganda semboyan Nippon 3A. Jepang menerapkan Hako Ichiu, yang artinya 8 penjuru dunia di bawah satu atap, adalah sebuah slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kesemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia Kedua.
Slogan ini berasal dari Nihon Shoki Jilid 3 bab Kaisar Jimmu yang berarti seluruh negeri bagaikan sebuah rumah. Dalam buku Isme-Isme yang mengguncang dunia, William M. Stein menjelaskan 7 ciri dari fasisme. Yang pertama, yaitu fasisme adalah pemahaman yang menganggap keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatik menjadi sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh didiskusikan. Yang kedua, pengingkaran derajat kemanusiaan. Dalam ideologi fasisme, manusia tidaklah sama karena kesamaan itu yang justru bisa mendorong munculnya idealisme mereka. Yang ketiga, kode perilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan. Bagi fasisme, pihak yang bertentangan dengan negara adalah musuh dan harus dimusnahkan sehabis-habisnya. Yang keempat, pemerintahan oleh kelompok elit. Dalam prinsip fasis, pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang dianggap lebih tahu kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka yang berlaku adalah pendapat kelompok elit tersebut. Yang kelima, yaitu totalitarisme. Fasisme menyingkirkan sesuatu yang dianggap kaum pinggiran secara total atau menyeluruh. Hal ini dialami kaum perempuan yang hanya ditempatkan di wilayah 3K, yakni kinder anak-anak, kuce dapur, dan kirce gereja. Ciri yang menonjol dari fasisme adalah penggunaan cara kekuasaan kekerasan pada semua bentuk hubungan masyarakat, entah itu hubungan politik atau tidak. Yang keenam, rasialisme dan imperialisme. Rasialisme dan imperialisme dicirikan oleh ketidaksamaan martabat manusia pada kekerasan yang ditetapkan pada masyarakat bangsa-bangsa. Keunggulan ras tertentu menjadi alasan untuk melenyapkan pihak lain yang tidak satu ras dengan mereka. Imperialisme dengan menguasai bangsa lain menjadi tujuan fasisme melalui pembantaian besar-besaran, yaitu genosida dan perbudakan terhadap bangsa lain. Dan yang terakhir, berani menentang hukum dan ketertiban internasional. Jika konsensus internasional diciptakan agar tercipta pola hubungan antar negara yang sejajar dan damai, namun fasisme menolak adanya persamaan. Fasisme menentang persamaan tertib hukum internasional. Ya, mungkin itu dulu pembahasan kita untuk kali ini mengenai ideologi fasisme. Untuk para Scoopers, jangan lupa menunggu video kami selanjutnya. Saya Minivan pamit undur diri.